Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Berarti di sini satu wanita yang mengajukan diri sebagai amicus curiae pada waktu lalu dan dibalas dengan kubu Prabowo klaim 10.000 pemilih bakal ajukan amicus curiae. Nah, berarti di sini apa? Berarti Ibu Megawati di sini ya setidaknya sangat bernyali dan bahkan di sini ya bisa dikatakan wanita terkuat lah di Indonesia ya, kemungkinan. Karena apa? Karena yaitu ketika Ibu Megawati di sini mengajukan sebagai amicus curiae di sidang MK pada waktu lalu, di sini ada 10.000 pemilih bakal ajukan yaitu amicus curiae seperti Ibu Megawati. 10.000 loh, 1:10.000. Nah, berarti di sini sukses lah Ibu Megawati di sini sukses membuat kepanikan. Kepanikan kepada siapa? Yaitu kepada kubu Pak Prabowo. Dan bahkan dari berita di sini, yaitu dari CNN, kubu Prabowo klaim 10.000 pemilih bakal ajukan amicus curiae di MK. Nah, dari sini tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto mengklaim ada 10.000 orang bakal mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam perkara sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Haris Rusli Moti, menyampaikan dokumen 10.000 orang yang disebut akan menjadi amicus curiae itu akan diantarkan ke MK pada Jumat 19 April bersamaan dengan aksi damai yang digelar oleh pemilih dan mendukung Pak Prabowo Gibran di depan kantor MK. Nah, dari sini untungnya ya, dari gertakan-gertakan di sini tidak diamini oleh Pak Prabowo sendiri dan bahkan menurut saya Pak Prabowo Subianto ya sangat negarawan sekali lah di sini. Bahkan tidak boleh yaitu untuk menggelar aksi damai di MK dan bahkan juga 10.000 pemilih bakal ajukan amicus curiae di MK di sini bahkan juga batal dan aksi damai juga batal. Bahkan juga diklaim sangat banyak sekali yaitu 100.000. Entah di sini apa benar atau tidak. Tetapi yang jelas Pak Prabowo Subianto di situ tidak setuju dengan aksi damai pada 19 April menjelang putusan MK. Nah, tetapi dari sini sangat keren sekali loh, yaitu Ibu Megawati di sini ketika mengajukan diri sebagai amicus curiae di sini, ya setidaknya bikin dakdikdukser, bikin kepanikan lah, dan bahkan langsung dibalas dengan yaitu 10.000 pemilih bakal ajukan amicus curiae di MK. Nah, dari berita di sini juga dari CNN ya, relawan Prabowo batal gelar aksi, polisi tetap siaga amankan gedung. Nah, di sini polisi tetap menyiapkan sejumlah langkah guna mengamankan rencana aksi damai pendukung pasangan Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi pada 19 April. Karopenmas Polri Brigjen Trunojoyo mengatakan persiapan tersebut dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa relawan Prabowo yang semula bakal berlangsung pada Jumat. Tentu Polri telah menyiapkan langkah-langkah baik secara preventif, ujarnya dalam konferensi pers. Di sini juga Trunojoyo tidak membeberkan jumlah personel hingga rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Ia menyebut hal ini bakal disampaikan oleh Polda Metro Jaya selaku penanggung jawab teknis. Secara teknis, berapa jumlah sasaran pengamanan? Tentu saat ini secara volume, pengamanan di gedung MK tentunya akan disampaikan secara komprehensif oleh Polda Metro Jaya sebagai Satgaswil atau daerah. Memang agak dakdikdukser ya, apalagi juga kalau dilihat dari sini, yaitu dari berita satu sempat turun kepercayaan publik ke MK dan saat ini menjelang putusan MK, kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi itu beranjak naik dan bahkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi menjadi 73%. Nah, ini menurut saya ya sebagai motivasi lah, yaitu kepada hakim-hakim MK untuk melakukan yang terbaik, entah itu mengabulkan, entah itu menolak semua gugatan dan lain sebagainya. Publik mempercayakan semua keputusannya kepada Mahkamah Konstitusi. Apalagi pada waktu lalu juga ada prediksi ya, yaitu Mahkamah Konstitusi ya setidaknya akan mengabulkan lah sebagian dari gugatan paslon 01 dan 03, yaitu apa?
Seperti yang dikatakan oleh Denny Indrayana dan juga diamini oleh Pak Mahfud MD, Pak Prabowo bisa dilantik dan Gibran didiskualifikasi. Kalau itu beneran, wow, kemungkinan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi bisa sampai ya setidaknya di angka 90% lah di sini. Survei terbaru lembaga Survei Indonesia mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara pada April 2024 menunjukkan Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai 73%. Padahal sebelumnya tingkat kepercayaan publik ke MK merosot. MK itu sempat turun cukup tajam tingkat kepercayaan masyarakat di Januari 2024. Itu penurunannya di angka 60-an, lalu sekarang naik ke 73%, kata Direktur Eksekutif LSI pada 18 April. Jayadi menjelaskan pasca pemilu 2024 tren peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang mengalami kenaikan. Namun di antara lembaga negara yang lain, MK menjadi salah satu lembaga negara yang pergerakan tingkat kepercayaan publiknya tinggi. Kalau kita lihat tren secara umum, sebetulnya pasca pemilu itu tren peningkatan kepercayaan pada lembaga negara, MK posisinya sudah cukup baik. Sekarang posisi keempat setelah TNI, Presiden dan Kejaksaan Agung, ujarnya. Ya, semoga sajalah putusan MK besok ya bisa mendapatkan kepercayaan publik yang lebih tinggi lagi lah daripada sekarang. Dan saya berharap juga semoga putusan MK di situ bisa diterima oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh politik. Apalagi kalau kita lihat fenomena saat ini ya, bahkan tidak hanya mahasiswa saja, yaitu yang turun ke jalan mengkritik. Pada waktu lalu setidaknya putusan MK yang sangat kontroversi sekali, yang setidaknya bisa menjadikan Gibran sebagai cawapres yang belum sempat usia 40 tahun minimal. Nah, di situ akhirnya banyak tokoh-tokoh politik, akademisi, guru besar, bahkan juga sekelas jenderal, profesor dan lain sebagainya bahkan mengkritik putusan MK yang pada waktu lalu, sehingga di situ menimbulkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi itu menurun. Nah, saat inilah yaitu tugas berat dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan yang benar-benar bisa ya setidaknya adil dan juga transparan. Ya, menurut saya kalau yang dipermasalahkan adalah pencalonan Gibran juga penuh pelanggaran kode etik, ya semua saja bisa terjadilah apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana dan Pak Mahfud MD, yaitu Pak Prabowo di situ bisa dilantik sebagai presiden dan Gibran didiskualifikasi. Tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Yang jelas di sini sempat turun kepercayaan publik, tetapi juga kepercayaan publik ke MK pada saat menjelang putusan MK di sini ya naik menjadi 73%. Dan semoga saja dengan putusan MK yang tanggal 22-23 ya kalau tidak salah April mendatang, semoga saja bisa membuat percayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi bisa naik seiring putusan MK yang adil dan juga transparan. Menurut saya seperti itu. Ya, siapapun itulah besok presiden dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.